Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pagi hari ini semua? Luar biasa. Puji Tuhan, kita pagi ini boleh bangun kembali, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita bisa menghirup nafas dengan baik, kita bisa berdiri dan berjalan dan sampai ke tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari pagi hari ini sama-sama kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa, biar lewat pujian, lewat doa, lewat sembah yang kita sama-sama akan naikkan pagi hari ini. Nama Tuhan dimuliakan dan setiap kita dikuatkan di dalam kasih karunia Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu banyak dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami kuat, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami kembali datang bersama-sama bersekutu di tempat ini, membawa korban syukur kami ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap menikmati hadirat-Mu bersama-sama. Kami buka hati kami datang Tuhan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Biar segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil Dia Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami datang Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu Berkati hidup kami Tuhan. berkati hidup. Mari angkat suaramu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji
Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian yang Kau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Terima kasih Kau memilih kami Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Ya, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, hormat bagimu, ku sembah. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau hadir di dalam hidupku. Kau memilihku Tuhan. Terima kasih, sungguh ku bersyukur. Kau lebih dari segalanya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih setiap kami jadi anak-anak-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang kami terima hari ini. Kami mau datang bawa korban syukur kami. Kami mau bawa hati kami. Kami mau pakai apa yang hari ini ada pada kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin, haleluya. Setiap kita, baik Bapak Ibu Saudara, ada yang sedang lemah di tempat ini? Ada yang sedang lemah? Gak apa-apa, kalau ada juga gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Lemah itu adalah satu hal yang wajar kita alami, supaya kita tahu bahwa ternyata kita tidak kuat-kuat amat. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan yang menguatkan setiap kita, amin. Katakan pada kiri kanannya, ayo bangkit, jangan lelah. Jangan lelah, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Hanya Kau kekuatanku Tuhan, sebab itu kami akan berjalan terus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang
Ya, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari saling menguatkan, katakan pada kiri kananmu, jangan lelah. Ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Semua bertepuk tangan di atas kepala, katakan amin. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih lagi dengan imanmu, katakan, ratakan tanah bergelombang. Yes, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Siap semua dibangun di atas dasar iman, amin. Ya benar Tuhan, kami siap terus dibangun di atas dasar iman-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami hidup, kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Engkau yang tahu kedalaman hati setiap kami, apa yang kami rindukan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kalau hari ini kami ada untuk melayani Engkau. Kami ada untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ada untuk bersaksi, memberitakan bahwa Yesus Kau satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Ini setiap kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam seluruh kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ini kami Tuhan. Tuhan, bentuklah
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ya Tuhan, Tuhan ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, ya, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Benar Tuhan, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan
bata kalala baisi kialala bata kalala bala 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 baisi kialala bala 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 bata kalala baisi alala bala 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 baisi kialala bala 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 baisi alala bata kalala baisi kialala bala 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 baisi kialala bala 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 bata kalala baisi kialala bata kalala bala 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 bata kalala baisi kialala bala 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 bata kalala baisi. Benar Tuhan, kami mau terus menyenangkan-Mu, memuliakan nama-Mu. Biar hidup kami Tuhan menyukakan hati-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau Allah yang layak disembah dan dipuji. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Kialabata kalalabashi kialalabashi. Lebih lagi kami meninggikan nama-Mu, mengakui kedahsyatan-Mu Tuhan. Untuk selamanya, selamanya Kau Tuhan, Kau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kau yang terutama Tuhan. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Lebih lagi selamanya, selamanya. Amin Tuhan, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Engkau pengharapan kami Tuhan, Engkau pengharapan yang ajaib. Kami sembah, kami sembah. Selamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang mengendalikan seluruh langkah-langkah hidup kami. Sebab itu selamanya biarlah Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Karena kami mau hidup menyenangkan hati-Mu, hidup memuliakan nama-Mu dengan kami melakukan firman-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dan kami mengalami kemenangan karena kuasa kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap dengan firman, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan.
Pagi hari ini kita boleh ada lagi bersama-sama beribadah, berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Dan kita sudah memasuki bulan September. Kita bersyukur hari-hari dalam hidup kita begitu cepat berlalu. Tetapi kita punya Tuhan yang menyertai hidup kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema yang baru untuk 4 bulan ke depan, yaitu hidup membawa berkat Kristus. Karena kalau kita kembali membaca di dalam Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-29, di situ dikatakan seperti ini. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Nah, kalau kita kembali mengingat fokus tahun ini, itu apa? Umat yang mengenal Allah, kuat dan bertindak. Nah, saya berdoa dan saya percaya setiap kita sudah semakin hari semakin mengenal Tuhan. Amin. Dan berkali-kali saya katakan bagaimana caranya kita bisa semakin mengenal Tuhan. Gak ada cara lain Bapak Ibu, selain Bapak Ibu melakukan yang namanya 4M. Yaitu menerima firman setiap hari, merenungkan firman siang dan malam, melakukan firman sebagai gaya hidup, dan membagikan firman untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena sekali lagi Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, sekali lagi gak ada cara lain. Ngomong kanan kiri 4M. Kalau dikasih Tuhan 4 miliar ya puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi kalaupun gak dapat 4 miliar, paling tidak kita mempraktekkan hidup 4M. Amin. Karena firman Tuhan katakan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Apalah artinya kita punya uang 4M kalau hidup kita terlilit dengan berbagai macam tekanan, persoalan, permasalahan. Dan ingat minggu lalu kita juga terus bertumbuh menjadi umat yang kuat, menjadi pribadi yang kuat karena kita mengenal Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, kita punya Tuhan yang mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan, kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Dan sekali lagi balik-balik, apa itu kekuatan kuasa Tuhan? Firman Tuhan Bapak Ibu. Hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya firman Tuhan. Hidup saya ujung-ujungnya adalah firman. Bukan UUD Bapak Ibu. Kalau UUD itu apa? Ngomong kanan kiri. Kamu hidupmu ujung-ujungnya duit atau ujung-ujungnya firman? Ya serius ini Bapak Ibu. Ada orang yang hidupnya tuh ujung-ujungnya duit itulah jadi masalah. Jangan dipikir duit itu menjadi sumber pertolongan kita. Saya kasih tahu duit itu lebih banyak menjadi sumber masalah. Gak ada duit, masalah. Emang Bapak Ibu pikir ada duit gak ada masalah? Ngomong kanan kiri, ada masalah gak kamu? Karena aku tahu kamu punya banyak duit. Tapi ketika hidup kita ujung-ujungnya firman, apa-apa balik-balik kita ke firman, aman hidup kita. Prinsip terakhir yang minggu lalu saya ajar dari firman Tuhan apa? Musuh kita itu bukan darah dan daging Bapak Ibu. Musuh kita itu tipu muslihat iblis. Dan tipu muslihat iblis itu bisa dikalahkan dengan apa? Firman. Jadi sekali lagi ngomong kanan kiri, 4M. Jadikan sebagai sebuah gaya hidup Bapak Ibu. Kalau kita enggak biasa hidup dengan berpadanan dengan firman Kristus, kata Paulus kepada jemaat di Filipi, ya wajar ada masalah dikit berantem, ada masalah kecil ribut. Karena kita salah, darah dan daging yang kita jadikan musuh, padahal musuh kita itu siapa? Iblis. Mau itu suami istri, orang tua, anak, tetangga, kanan kiri, sahabat, klien, konsumen,
pemimpin dan jemaat. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita itu tipu muslihat iblis. Minggu lalu hari Rebo, saya temenin satu jemaat yang kami muridkan pergi berjalan, dan ketika saya sampaikan prinsip firman Tuhan ini, dia ngomong, "Ih, betul kok, memang kayak gitulah memang." Ini kejadian baru. Hari Jumat saya ke kebun seharian, udah bawa bekal, pulang kan lapar, namanya juga ke kebun. Begitu nyampe rumah, buka tudung saji, kosong, gak ada makanan. Akhirnya waktu dia waktu dia mandi itu, iblis mulai tipu dengan berbagai macam susunan kata dan kalimat untuk menyerang istrinya. Istri macam apa itu? Sudah tahu laki kerja, balik dak masak. Wah, semakin direnungkan, semakin asyik. Dan kita sering tertipu, betul juga ya. Iya memang nian memang. Nah kebetulan malam itu istrinya ada pertemuan KIT, kakak-kakak pembina KIT. Nah cocoklah itu sudah. Jadi malam itu cuma ketemu, saya nggak jelas ceritanya apa, tiba-tiba pokoknya tanya, jadi makan tadi? Dan suami cuma jawab, Paula dewek, puter badan, tidur. Wah, tidur dalam keadaan apa? Ngomong kanan kiri. Pernah ngalamin gitu? Sering. Karena memang iblis itu selalu keliling, cari waktu yang lemah, ada celah sedikit saja, wah dia akan tanamkan banyak hal untuk menyerang orang. Sampai akhirnya besok siang udah nggak tahan lagi, dia akhirnya ngomong. Nah bersyukurnya mereka sudah banyak dimuridkan dan nggak seperti dulu. Kalau mungkin 4-5 tahun yang lalu itu bisa dipanggil kami malam-malam untuk berantem. Maksudnya bukan berantem dengan kami, mereka berantem, kami datang jadi wasit. Nah akhirnya setelah suaminya puas mengutarakan isi hatinya, istrinya cuma ngomong gini, sudah selesai ngomongnya. Nah sekarang giliran aku ngomong, boleh ngomong kanan kiri. Suami istri datang, gitu tuh kalau ada konflik. Suami istri ngomong, gitu kalau ada konflik. Jangan satu do naik 1 oktav, yang satu naik 2 oktav. Tidak mau kalah naik 3 oktav. Mau ngalahin Celine Dion, naik 8 oktav. Sudah selesai. Nah, akhirnya ngomong, loh, bukankah kita sudah sepakat tidak ada yang namanya acara makan di malam hari? Karena SGPT-mu lagi tinggi, SGOT-mu lagi tinggi, gula darahmu lagi tinggi, tensimu selalu naik. Dan kita sudah sepakati malam gak ada lagi acara untuk makan. Oh iya ya. Duh, ada selalu celah loh Bapak Ibu membuat kita untuk jadi berantem. Tapi ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Kalau bicara soal darah dan daging, firman Tuhan, Yesus sendiri ngomong apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, saya percaya kita adalah orang-orang yang kuat dan kita menang dari tipu muslihat iblis. Sehingga kita bukan lagi cuman orang yang sibuk ngurusin hal-hal yang gak penting. Ngomong kanan kiri, berantem tuh gak penting. Ngabisin energi, melukai hati. Lebih baik kita kuat dan kemudian apa? Bertindak. Mari, come on jemaat, fokus yang Tuhan berikan kepada kita, ini bukan cuma sekedar fokus tahunan terus lewat saja, enggak. Tapi menjadi doa dan harapan setiap kita benar-benar umat yang mengenal Allah, kuat dan bertindak. Nah, apa sih tindakan yang harus kita buat Bapak Ibu? Tindakan yang harus kita buat dan lakukan seperti apa yang dicatat dalam Roma pasal 15 ayat 29 tadi, katakan apa? Kita hadir membawa berkat Kristus kepada siapa Tuhan suruh kepada kita. Jadi ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Menjadi umat yang mengenal Allah, terus kita menjadi pribadi yang kuat, gak kalah lagi dengan tipu muslihat iblis,
Tapi justru kita menjadi lebih daripada pemenang dan kemudian kita hadir membawa berkat Kristus kepada orang-orang yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Di mana Tuhan mengutus kita. Seperti Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-32 katakan gini. Agar aku dengan sukacita datang kepadamu oleh apa? Kehendak Allah. Beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi kalaupun kita datang hadir membawa berkat Kristus kepada orang lain, sekali lagi karena hidup kita sepenuhnya di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Jadi tindakan apa yang mau kita lakukan sama-sama hari-hari ini Bapak Ibu, bahkan seumur hidup kita. Sama-sama katakan hadir membawa berkat Kristus. Yuk ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Hadir membawa berkat Kristus. Amin. Mari kita bertindak, hadir kepada siapa Tuhan menetapkan kita untuk kita membawa berkat Kristus bagi mereka. Nah apa itu berkat Kristus Bapak Ibu? Tentu kalau bicara tentang berkat, orang akan ngomong itu bicara soal pemberian. Bisa saja itu dalam hal materi, tapi tidak serta-merta hanya dalam hal materi. Kita memberi hati, kita memberi waktu bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Itu juga adalah berkat yang bisa kita bawa untuk mendatangkan damai bagi setiap orang. Amin. Tapi ada berkat Kristus, berkat yang terbesar yang sesungguhnya sudah kita terima dengan cuma-cuma dan itu yang harus kita bawa kepada orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk kita datang kepada mereka. Yaitu berkat anugerah keselamatan. Amin. Setiap kita sudah menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 katakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Dan diberikan dengan cuma-cuma. Nah makanya kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 7 firman Tuhan katakan gini. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Apa itu berita kerajaan surga Bapak Ibu? Berita tentang keselamatan. Berita bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus. Nah baru ayat yang berikutnya katakan sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Percayalah ketika kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kalau Bapak Ibu yang sudah ikut SPK, kan kita tahu Yesus bukan cuma memberikan keselamatan bagi roh kita, sehingga kita mempunyai anugerah hidup yang kekal, tapi Yesus juga menyembuhkan jiwa kita dari luka batin, dari luka hati, dari persoalan. Yesus juga sudah membebaskan kita dari semua ikatan, dan Yesus memberikan kuasa bagi kita. Seperti Kisah Rasul 1 ayat 8, amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa itu apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan sekali lagi saya mau teguhkan, Roh Kudus sudah ada dalam hidup setiap kita, amin. Jadi mari jadi jemaat yang bertindak. Menjadi jemaat yang membawa berkat Kristus bagi semua orang. Beritakan kabar keselamatan itu. Terus apa? Sembuhkanlah orang sakit. Kalau ada yang sakit, apa yang Bapak Ibu lakukan? Doain. Mau dak sembuh? Jangan tanya mau dak aku doain. Pertanyaannya apa Bapak Ibu? Nah tapi kan kita harus yakin dulu nih. Kita mau ngomong tadi sembuh. Aku kalau sakit juga dak yakin aku sembuh. Aduh, gimana sih Bapak Ibu? Udah berapa puluh tahun sih jadi orang Kristen? Ini bukan bicara soal anti obat atau enggak Bapak Ibu. Tapi ini bicara tentang sesuatu yang sudah kita terima dan kita mau bagi. Bangkitkanlah orang mati. Ya kalau memang Tuhan izinkan ya bangkitkan. Tapi jangan setiap di yayasan aman, tentang aku mau bangkitkan. Enggak seperti itu juga Bapak Ibu. Karena Tuhan juga pasti akan beri pesan yang khusus dalam hidup kita. Tentu hal-hal seperti ini, amin. Terus apa lagi? Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Ya minimal latihannya apa? Sembuhkan orang sakit dan usir setan. Berapa banyak yang pernah usir setan?
Ini usir setan tentu dalam artian ketika ada orang yang dirasuk Bapak Ibu. Tapi kalau menipu, melawan, mengusir tipu muslihat iblis, saya percaya setiap kita pasti lakukan. Amin. Lakukan gak sih Bapak Ibu? Atau masih kalah dengan tipu muslihat iblis terus? Halo? Masih sering tertipu oleh iblis? Seperti khotbah minggu lalu? Enggak kan? Udah biasa ngusir iblis kan? Kalau tipu muslihatnya dikalahkan dengan firman. Tapi kalau dalam kerasukan usir dalam nama Yesus. Ngomong kanan kiri. Praktek ya. Tapi hari-hari ini sudah jarang sih. Saya sudah bertahun-tahun nggak dapat orderan lagi usir setan. Jadi ngomong kanan kiri, aman. Karena iblis tahu kalau urusan dengan orang Kristen itu, nggak main lagi, main rasuk-rasukan gitu nggak main. Iblis akan main dengan main cantik, halus. Tapi itu tipu muslihat yang harus dilawan. Karena apa yang kita terima dengan cuma-cuma harus kita berikan dengan cuma-cuma. Nah, ada prinsip seperti ini. Jika Anda bersedia menjadi saluran berkat atau pembawa berkat, itu artinya Tuhan harus lebih dahulu memberkati Anda. Nah, bagaimana Anda bisa memberitakan kabar keselamatan kalau kita aja belum terima keselamatan? Bagaimana kita bisa memberi orang kalau Tuhan gak lebih dulu memberi kita? Ini sebuah prinsip Bapak Ibu. Ketika kita punya sikap hati mau menjadi berkat, membawa berkat, itu artinya kita sudah ada berkat. Sekali lagi berkat ini sangat luas. Nanti mungkin 2 bulan ini kita akan banyak belajar apa itu berkat. Tapi berkat terbesar yang perlu kita bawa kepada orang-orang hari-hari ini adalah anugerah keselamatan itu sendiri. Ada sebuah paradigma yang harus dibuang. Bahwa kalau yang namanya pergi membawa kabar keselamatan itu cuman pendeta. Itu paradigma yang harus dibuang Bapak Ibu. Minggu lalu saya juga sempat masih duduk nongkrong ngobrol, tapi bukan jemaat kita, dan saya tahu paradigmanya juga masih paradigma lama. Ya sudah, saya dengerin aja. Jadi kami sarapan, wah ini semua orang belum kenal Tuhan. Ini bapak-bapak nih pendeta semua sekolah kitab. Dalam arti saya ngomong ya sudah, oke, terima kasih. Padahal yang harusnya yang lebih mudah menjangkau itu siapa Bapak Ibu? Jemaat atau pendeta? Halo? Yang lebih mudah menjangkau orang-orang di luar itu pendeta atau jemaat? Jemaat. Ngomong kanan kiri, tuh tahu. Karena Bapak Ibu punya sahabat, Bapak Ibu punya klien bisnis, Bapak Ibu punya rekanan. Jadi jaringan, bayangin kalau Bapak Ibu semua jemaat bergerak bersama-sama. Kalau nanti ujungnya ketika ada hal-hal yang prinsip Bapak Ibu masih ragu, boleh panggil kami untuk ngajarin secara lebih dalam. Tapi untuk paling tidak membuka jalur, membangun hubungan, itu Bapak Ibu lebih punya kesempatan. Dan berkali-kali saya katakan janganlah buat kasta di antara kita Bapak Ibu. Gak ada kasta di antara kita. Kalau penatua, pendeta hidupnya harus kayak malaikat sempurna. Kalau pemimpin ibadah ya 80-90% oke lah. Kalau pelayan, WL, singer, pemusik ya 60-70% hidupnya sesuai firman ya oke lah. Kalau jemaat, kami ini kan jemaat biasa Pak. Dan berkali-kali jangan pakai jemaat awam. Bahasa Yunani awam apa? Idiotes. Mau sok ngomong, iyalah kami ini orang idiot. Mau ngomong kayak gitu Bapak Ibu? Nggak ada yang mau kan? Jadi jangan ngomong, ya kami cuma jemaat awam Pak, jemaat biasa. Enggak. Di mata Tuhan enggak ada kasta di antara kita, amin. Karakter kita harus sama seperti Kristus. Enggak ada tuntutan lebih tinggi untuk pemimpin. Karena seperti Perija ngomong kan, waktu di kelas SPK, kuasa kesaksian, saya senang, saya setuju. Jangan di pasar kau marah-marah. Siapa tahu orang itu nanti datang ke gereja. Begitu lihat, ya ternyata dia yang maki-maki kemarin. Tidak jadilah sama be ternyata. Gak seperti itu kan Bapak Ibu. Amin. Jadi kita ini berkomunikasi, kita bersosialisasi dengan semua orang. Dan Bapak Ibu adalah garis depan.
Makanya setiap kita harus hidup sesuai dengan firman. Jadi buang paradigma seperti itu Bapak Ibu. Semua sama, berkali-kali saya katakan apa sih lebihnya saya cuma lebih dulu tahu. Begitu saya tahu terus saya kasih tahu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu jadi kita apa? Udah sama-sama tahu. Apalagi bedanya Bapak Ibu dengan saya. Mari bersama-sama mengenal Tuhan, bertumbuh dan kemudian bertindak hari-hari ini. Amin. Nah tentu paling tidak ada 3 hal yang mau kita belajar pagi hari ini bagaimana kita bisa bertindak. Nah yang pertama adalah, kenapa macet ya? Bantu dari sana aja, Kes. Oke, sudah. Nah, paling tidak kita harus memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Mengenal Tuhan akan membuat kita mengerti hati Tuhan. Dan hati Tuhan adalah mengasihi jiwa-jiwa. Atau dengan kata lain saya mau katakan gini loh, bukti kalau kita mengenal Tuhan, itu kita mengasihi jiwa-jiwa. Karena Tuhan yang kita kenal hatinya itu hati yang mengasihi jiwa-jiwa Bapak Ibu. Hari Jumat yang lalu Ibu Yena juga sampaikan tentang kisah seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Hamba itu dalam artian budak. Nah zaman dulu budak itu enggak ada artinya hidupnya. Bahkan budak itu enggak pernah dipanggil dengan nama. Mereka biasanya distempel pakai angka. Mereka bisa diperjualbelikan. Kalaupun budaknya sakit, tinggal dijual. Kalau enggak ada yang mau beli, juga tinggal digeletakin pinggir jalan. Siapa mau ambil silakan, toh mau mati biarlah, karena enggak ada harganya. Tapi kita belajar dari kisah perwira itu begitu peduli. Padahal perwiranya bukan orang Yahudi. Karena waktu itu Israel kan sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah yang jadi budak itu biasanya justru orang Yahudi yang diperbudak. Tetapi perwira itu punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Nah jadi sekali lagi kalau kita mengenal Tuhan, bukti kita mengenal Tuhan, itu kita mengasihi jiwa-jiwa, amin. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 3:16 ini ayat hafalan bagi orang Kristen. Mari baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah, itulah hati Allah. Itulah yang harus kita kenal. Dan itulah yang membuat kita akan mengasihi jiwa-jiwa. Peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Ada lagu pujian yang dulu sering dinyanyikan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang. Hidup yang tak berarti tanpa tujuan. Mereka butuh kasih Tuhan. Nah kita sudah menerima kasih Tuhan itu. Kita sudah mengenal kasih Tuhan itu. Dan kita sudah tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Mari setiap hari engkau ketemu Bapak Ibu. Mungkin itu pelangganmu yang hari itu datang dengan wajah yang lesu. Engkau bisa menegur dan menasehati dan menguatkan. Amin. Jangan kalau pelanggan datang pokoknya cuan, borong lah, nah, gitu. Belajarlah mulai perhatiin nih orang datangnya gimana. Amin Bapak Ibu. Come on, saya mendorong setiap kita, termasuk kami. Mari sama-sama kita mengasihi jiwa-jiwa. Karena firman Tuhan katakan seperti ini. Ini kisah yang tentang perwira tadi yang saya katakan. Di dalam Markus pasal yang kedua ayat 16, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ini bukan yang perwira, di poin berikutnya. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah ini prinsip yang tulisan putih ini prinsip Bapak Ibu ya.
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan apa? Orang berdosa. Yesus datang itu untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Artinya begini Bapak Ibu, saya mau mendorong Bapak Ibu, kan sederhana sih, orang benar itu siapa sih? Orang yang sudah percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yesus kita dibenarkan. Di dalam Yesus kita menjadi orang benar. Nah artinya di luar Yesus, firman Tuhan katakan semua manusia berdosa. Nah prinsip sederhana yang harus kita lakukan adalah cari orang berdosa. Karena firman Tuhan katakan Yesus ajar, Yesus benci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Ini gereja, maaf sekali lagi ya, kalaupun nanti disiarkan, maaf. Ini orang Kristen nyarinya cuman orang Kristen. Di kandang lain lagi. Di luar sana masih banyak orang yang berdosa. Masih banyak orang yang belum kenal Tuhan. Walaupun bukan berarti kalau orang yang ber-KTP Kristen itu otomatis orang benar, nanti dulu juga Bapak Ibu. Kalau cuman hanya sekedar KTP, terus dia nggak pernah ibadah, dia juga nggak hidup sesuai dengan firman, ya itu termasuk jangan-jangan dia memang bukan orang benar. Karena kalau orang benar, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan, dia pasti akan hidup dalam kebenaran. Tapi saya berharap Bapak Ibu jangan berpikir, kalau ini aku ini orang benar atau orang berdosa nih ya. Karena sampai hari ini saya banyak temukan orang Kristen, rajin ibadah, begitu ditanya statusnya, siapa di sini yang yakin dia orang benar? 1-2 orang paling angkat. Berapa di sini yang yakin bahwa dia orang berdosa? Kadang lebih mayoritas banyak yang angkat tangan. Padahal rajin ke gereja, pelayanan lagi, singer, WL, pemain musik. Tapi saya mau katakan di dalam Yesus statusmu itu nggak akan pernah berubah. Engkau orang benar. Dan orang benar harus hidup dalam kebenaran. Yang hidup dalam kebenaran bukan cuma penatua. Yang hidup dalam kebenaran bukan cuma pendeta. Yang hidup dalam kebenaran bukan pemimpin ibadah. Yang hidup dalam kebenaran bukan pelayan. Tapi semua orang benar harus hidup dalam kebenaran. Nah makanya ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup kita kan jadi kesaksian. Bukankah Yesus katakan kita ini terang dunia? Bukankah Yesus katakan kita ini adalah garam dunia? Supaya orang melihat perbuatan baik kita dan mereka memuliakan Bapa. Jadi mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Di luar sana masih ada begitu banyak orang yang belum kenal Yesus. Dan mereka butuh yang namanya keselamatan. Yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Amin. Nah kita bersyukur hari ini. Kita diingatkan firman Tuhan. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu gak langsung lesu dengar firman. Karena kebanyakan orang Kristen kalau ke gereja dengar firman pengennya apa? Diberkatilah engkau. Sukseslah engkau. Giliran kalau disuruh pergi nginjil. Ngomong kanan kiri, coba lihat. Ada wajah antusias. Betul gak Bapak Ibu? Jangan lagi jadi orang Kristen model kayak gitulah Bapak Ibu. Berharap datang gereja cuma dapat terus. Bapak Ibu mendapatkan sesuatu dari Tuhan itu bukan cuma kalau dalam pertemuan ibadah Bapak Ibu. Begitu engkau bangun pagi, dapat menghirup udara segar aja itu udah dari Tuhan kan. Jangankan waktu bangun pagi lah Bapak Ibu. Sepanjang malam kita tidur nyenyak itu pun juga dari Tuhan. Berkali-kali saya ngajarin banyak orang ini. Aduh Pak gak bisa tidur Pak. Loh minta sama Tuhan. Tuhan aku pengen tidur nyenyak. Ngomong kanan kiri, kamu bisa tidur nyenyak itu ternyata dari Tuhan loh. Memikirkan gak hal-hal sederhana seperti itu Bapak Ibu? Sehingga kita bisa bersyukur setiap saat dalam hidup kita ini. Jangan nunggu kalau hari Minggu rasanya baru terima berkat Tuhan. Hari Minggu pertemuan ibadah ini justru ketika kita dengar terus diutus. Untuk jadi berkat lagi sepanjang minggu. Amin. Setuju Bapak Ibu? Rubah ya paradigma yang salah, ke gereja cuman berharap. Nanti kalau khotbahnya bagus baru diberkati hari ini. Tapi kalau giliran khotbahnya suruh ngerjakan sesuatu ya. Nanti kalau WL-nya lagi naik, emang WL bisa naik kemana? Wah hadirat Tuhan kuat.
Karena sekali lagi Tuhan pasti hadir ketika kita bertemu di dalam namanya. Itu aja prinsipnya cuma satu, Tuhan hadir, amin. Jadi mari jadi jemaat yang bertindak hari-hari ini. Cari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah yang kedua, kayaknya gak boleh lama-lama dia macet kayaknya. Yang kedua adalah doa dan rencanakan bersama. Nah jangan main sendirian Bapak Ibu. Harus biasakan main tim. Jadi kalau sendirian itu artinya apa? Akhirnya janganlah kerinduan hanyalah tinggal kerinduan. Iya sih Pak, pengen sih Pak. Pengen lah Pak bawa jiwa Pak, pengen lah Pak. Jangan cuman pengen Bapak Ibu. Makanya gimana? Doa, rencanakan, dan laksanakan bersama. Makanya kita ini kan berkali-kali juga diingatkan selain 4M, Komsel, ngomong karena lagi komsel. Pandemi sudah lewat. Kami selama pandemi komsel kami tetap jalan semua Bapak Ibu, pakai Zoom. Tahun kemarin, udah gak tahan lagi Pak, cuma di Zoom terus Pak. Ketemulah, sudahlah. Bukan sok-sokan Bapak Ibu, bukan. Mulai dari komsel yang usia ABG, kayak C. Soimoy, Pak Abi, atau komsel yang keluarga-keluarga muda kayak model komselnya Hengki, keluarga Indra Meliana. Semua komsel-komsel kami jalan pokoknya. Karena di dalam komsel itu kita bisa bersama-sama. Saling tukar informasi, ada si Ayo yang kita kunjungin yuk. Amin. Jadi komsel itu bukan cuma sekedar kumpul, happy-happy, makan, gemu ibadan, karena makannya malam terus happy-happy, bukan. Ingat kita ini eklesia Bapak Ibu. Apa sih eklesia itu? Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan besar Tuhan. Jadi come on, mari doakan, rencanakan, terus laksanakan bersama. Karena pola Yesus juga seperti itu Bapak Ibu. Ini waktu Yesus datang ke rumah perwira Kapernaum. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Yesus selalu berjalan, ini bukan ayatnya, ini keterangannya. Yesus selalu berjalan bersama dengan murid-muridnya, bahkan ketika mengutus muridnya, Yesus selalu utus berapa? Berdua-berdua Bapak Ibu. Dan pola inilah yang harus kita lakukan. Bahkan dari rasul-rasul pun pasti pergi. Nanti kita banyak belajar, kan hari-hari ini kita belajar tentang Paulus. Paulus pergi penginjilan pernah sendirian Bapak Ibu? Enggak. Selalu ada teman-teman seperjalanan. Selalu ada kalimat teman-teman seperjalanan. Jangankan nginjil loh Bapak Ibu. Siapa yang di sini pergi jalan pagi atau olahraga sendirian? Bertahan lama enggak biasanya kalau jalan sendirian? Banyak yang geleng-geleng. Karena udah pasti bengong sendirian. Coba kalau suami istri jalan sama-sama olahraga, bisa bertahan lama. Apalagi pakai rombongan seperti Pak Simon sering cerita. Satu komplek itu ada beberapa orang, wah rame-rame jalan sama-sama terus. Bisa konsisten Bapak Ibu. Kami berenang suami istri karena berdua bisa konsisten. Coba kalau sendirian, malas juga. Ngomong kanan kiri, barengan ya. Dalam segala hal, kan ada prinsip yang saya katakan, kalau memang mau berjalan cepat, jalan sendirian, memang. Tapi kalau mau berjalan lama dan jauh, jalanlah bersama-sama. Nah kita juga mau berjalan bersama-sama, karena itu pola yang Yesus ajarkan untuk memberitakan kabar baik, untuk membawa berkat Kristus bagi orang. Makanya hiduplah dalam komunitas. Karena sekali lagi kita eklesia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja. Karena Tuhan yang mengutus kita. Sebab dalam Roma pasal 10 ayat 13 katakan gini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?
Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah hari ini firman Tuhan, saya hanya penyampai pesan Tuhan Bapak Ibu. Saya mau mengutus setiap kita, Tuhan mau mengutus setiap kita. Supaya ada orang-orang yang bisa mendengar kabar baik, amin. Kita bersyukur di ibadah pagi Tuhan tambah-tambahkan terus dengan jiwa-jiwa baru. Ada orang-orang yang tadinya belum kenal Tuhan, sekarang jadi kenal Tuhan. Selamat datang sekali lagi Ko Herman. Saya senang hari ini Ko Herman tetap hadir. Sepupunya Pak Buyung Li rupanya ya. Sama-sama Li. Nah banyak ada Ko Johan Wu yang juga baru 2 bulan. Ada C. Ayen yang hampir 1 tahun. Ada banyak jiwa-jiwa baru Bapak Ibu. Tapi coba kalau Bapak Ibu semua bergerak. Baik saudaranya yang belum kenal Tuhan. Orang tuanya yang belum kenal Tuhan. Punya hati yang mengasihi tadi. Kita tahu mereka itu sedang menuju kepada kebinasaan. Gak bakalan ketemu. Masa kita bisa tetap happy aja nyanyi di gereja. Pokoknya aku mau asik sendiri di gereja. Pokoknya aku mau senang. Kalau gak senang aku pindah. Aduh gak gitu lagi lah Bapak Ibu, come on. Amin. Kita bukan lagi jemaat model kayak gitu, amin. Tapi kita jadi jemaat yang mulai mengasihi jiwa-jiwa. Minimal Yerusalemmu, orang tuamu, saudaramu, sepupumu. Jadi mantap, doakan terus mama. Satu hari mama pasti terima Yesus. Amin. Masih banyak kan keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Minimal itu. Lawan semua tipu muslihat iblis. Karena Tuhan bekerja. Tuhan menyertai hidup kita. Karena Matius pasal 28 ayat 19-20 katakan gini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Jadi jangan takut, jangan berpikir apa yang nanti mau diomongin. Bukankah Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita pada saatnya untuk kita sampaikan. Dan sebenarnya sekali lagi kita hadir membawa berkat Kristus. Berkat yang sudah ada dalam hidup kita. Tinggal diklik, di enter, muncul. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Kita bersyukur. Kemarin SPK angkatan juga banyak. Ada 1 orang, Amel datang enggak Amel ya? Wah itu bertahun-tahun, suaminya sih rajin ke gereja dia, malah mungkin dia malah enggak suka dengan orang gereja. Tapi berjalannya waktu, istrinya datang juga sama Tuhan, ikut SPK angkatan ini, percaya Yesus, dibaptis. Ada begitu banyak jiwa-jiwa Bapak Ibu, amin. Ngomongkan yang kiri, yuk jalanin yuk firman Tuhan ini, amin. Karena kalau hari ini kita akan menerima perjamuan Tuhan. Yesus katakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Memberikan zoe, memberikan hidup, anugerah keselamatan itu bagi kita. Dan hidup dalam kelimpahan. Dan saya sudah pernah ajarkan apa itu kelimpahan. Hidup kita cukup dan kita bisa memberi orang lain. Waktu kita cukup, kita bisa memberi waktu bagi orang lain. Ini bukan hanya bicara soal materi Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang kalau ditanya, ayo pelayanan. Aduh udah sempat, sibuk. Maaf ya, tapi kalau pergi liburan 15 hari, bisa dia. Bukan boleh berarti saya protes Bapak Ibu. Kami juga suka liburan Bapak Ibu. Tapi mulailah jadikan prioritas kerajaan Allah itu yang lebih utama. Karena ini kan bicara soal mau atau tidak mau, prioritas atau tidak prioritas. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jangan tersinggung ya, karena memang saya nggak suka nyinggung-nyinggung, saya suka nabrak Bapak Ibu. Jangan alasan sibuk. Dan berkali-kali saya katakan dengan saya jangan pernah ngomong nggak punya waktu. Karena bagi saya cuman satu-satunya yang nggak punya waktu itu orang kalau sudah di peti mati. Setiap kita punya waktu yang sama. Setiap kita punya kesibukan yang sama. Setiap kita punya. Tapi minimal. Kan kita mau bangun gerakan 1 minggu 2 jam aja sediakan waktu untuk besok. Amin. Saya percaya tahun depan kita multi ibadah. Bukan lagi multi komsel Bapak Ibu. Multi ibadah.
Ngomong kanan kiri, mau enggak 2 jam? Cari partner Bapak Ibu. 2 jam aja, please mewakili penatua saya minta Bapak Ibu 2 jam 1 minggu. Kunjungin orang, doain, rencanakan, terus kunjungin, laksanakan. Yang setuju katakan amin. Berapa orang tadi? Yang lain ngomong, selamat aku udah ngomong. Aduh bukan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau saya ngomong, engkau yang melakukan, engkau akan menerima kasih karunia Tuhan. Engkau akan menerima berkat Tuhan. Oh baru semua ngomong, amin. Tapi firman Tuhan katakan semua jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia kata firman Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan, bertindak hari-hari ini Bapak Ibu. Amin. Saya undang WL, singer, pemain musik. Kita mau siapkan hati kita menerima perjamuan Tuhan. Dan sembari kita menerima perjamuan Tuhan, sekali lagi firman Tuhan katakan setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku. Apa yang kita ingat hari ini? Bahwa Yesus sudah datang untuk memberikan berkat bagi kita, yaitu keselamatan. Jadi kita juga mau datang kepada orang-orang. Langsung bagi aja gak apa-apa Bapak Ibu. Engkau yang sudah percaya Yesus walaupun belum dibaptis, engkau boleh ambil, gak apa-apa. Karena kita percaya ada kasih karunia. Silakan. Oke, masuk. Ya Yesus selamati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, segalanya bagiku. Mari yang sudah mendapat kita bangkit berdiri sama-sama. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari kita angkat roti, dan sebelum kita makan, mari dengar firman Tuhan. Karena sekali lagi pesan Tuhan hari ini datang kepada kita, bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu sudah kita terima dengan cuma-cuma. Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang membawa berkat Kristus, yaitu berkat keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin itu orang tuamu yang belum mengenal Tuhan. Mungkin itu anak-anakmu. Mungkin itu saudara-saudaramu. Mungkin itu sahabat-sahabatmu. Mereka semua sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Kita yang mengenal Tuhan, kita pasti akan mengenal hati Tuhan. Yaitu hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Mungkin sudah bertahun-tahun kau berdoa menangisi mereka. Terus lakukan. Karena kasih karunia itu
Kairos Tuhan itu akan tiba bagi mereka ketika engkau tetap tekun melakukannya. Atur dengan sengaja untuk bertemu dengan mereka, untuk memberitakan, membawa berkat Kristus. Karena Yesus sudah datang membawa keselamatan dan sudah diberikan kepada kita. Mari kita hadir kepada siapa Tuhan mengutus kita untuk kita bawa berkat Kristus ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Tuhan, kami bersyukur buat hidup yang kekal yang Kau sudah berikan dengan cuma-cuma bagi kami. Tuhan, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami sampai hari ini. Karena kami percaya firman-Mu, yang terbaik sudah Kau berikan. Maka perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagi-Mu untuk beri bagi kami. Sebab itu apa yang ada pada kami Tuhan, kami juga mau beri dengan cuma-cuma kepada orang-orang yang membutuhkan Engkau. Pakai setiap kami Tuhan. Kemudian ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Dan sebelum kita minum, mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Kami bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan dan kemudian kau berdoa kepada Tuhan hari ini. Mungkin kau harus mengalami seperti apa yang Yesus alami, yaitu mengalami penderitaan. Kau harus mengorbankan waktumu untuk keasikanmu, tapi kau mau korbankan untuk kau datang kepada orang-orang yang butuh Tuhan. Engkau harus menderita ketika kau harus mengorbankan hartamu untuk berbagi kepada orang lain. Belajar seperti Yesus, berapapun harganya dia bayar dengan harga yang mahal. Mungkin kau perlu membayar harga jiwa itu dengan waktumu, dengan hartamu, dengan perasaanmu. Tapi mari lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Saya beri waktu dan kesempatan bagi engkau berdoa pagi hari ini. Mungkin itu adalah orang-orang yang sudah lama engkau doakan. Doakan dan kunjungi mereka. Atau mungkin selama ini kau belum pernah punya daftar list nama-nama orang yang mau kau kunjungi. Minta kepada Tuhan. Rencanakan, buat janji ketemu, dan hadir dalam hidup mereka bawa berkat Kristus. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Ampuni kami kalau sering terkadang kami hanya mau dengar firman yang menyenangkan daging kami. Firman tentang janji-janji berkat secara materi. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami kurang suka mendengar firman yang mengutus kami untuk memberitakan Injil. Tapi Tuhan, pagi hari ini kami mau buka hati kami. Karena kami mengenal Engkau dan kami mengenal hati-Mu, yaitu hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Terlebih kalau itu adalah orang tua kami, kalau itu adalah anak kami, kalau itu adalah saudara-saudara kami, mereka yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan.
Tuhan, kami percaya firman-Mu, Engkau yang mengutus kami. Engkau menyertai kami dengan kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perjamuan pagi hari ini. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya kita akan dengarkan beberapa multimedia dan saya serahkan kepada Hengki. Selamat atas kelahiran Derek Ken Richard, anak kedua dari pasangan Bapak Hansen dan Ibu Cindy Lukita pada hari Minggu 28 Agustus 2022. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti SPK Pemenang setiap hari Selasa jam 7:30 malam di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek dengan tema minggu ini tertanam dalam gereja lokal dan murid sejati. Terima kasih. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Hari-hari ini dunia penuh dengan teknologi digital semakin hari semakin maju dan sangat bermanfaat buat hidup kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mempergunakan dengan bijak khususnya buat anak-anak kita. Kita perlu belajar sebagai orang tua. Tanggal 17 September ini jam 3 sore ada acara yang menarik yang kita selenggarakan, pembicaraan Pak Sumardo dan Ibu Sunlan. Mereka pengalaman sekali dalam hal mendidik anak, khususnya soal digital. Bapak Ibu silakan daftar konfirmasi kepada pembina gereja anak atau pemimpin ibadah masing-masing. Saya sangat mengharapkan, mengimbau Bapak Ibu untuk ikut supaya menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana mendidik anak dengan baik. Doa saya anak-anak kita semua berprestasi. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Mendidik anak dengan baik adalah tugas penting yang harus dilakukan setiap orang tua. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti seminar parenting yang akan diadakan secara onsite dan gratis pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022. Pada pukul 3 sore hingga jam 4.30 sore di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek, dengan tema Mendidik Anak di Era Digital. Seminar ini akan dilayani oleh Bapak Sumarno Kosasi dan Ibu Sunlan dari Abalov Jakarta. Untuk pendaftaran dapat dilakukan di counter depan Ruangan Ibadah Anggrek atau dapat menghubungi pemimpin ibadah raya masing-masing atau Ibu Lini di nomor 0823 7633 0003. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu 10 September 2022 di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih semua. Nanti kalau yang mau daftar, boleh daftar bersama Lini sama Dewi di counter depan untuk acara tanggal 17 September nanti. Selamat atas kelahiran Derek Ken Richard, anak kedua dari Tapi melalui gadget, banyak orang akan mengalami tipu muslihat iblis. Bahkan sekarang kita sering dengar lagi. Maksudnya kita jarang sekali mendengar kerajaan Allah, ya. Jadi mari kita mendaftarkan dan kita terus belajar satu dengan yang lain. Oke, di pagi hari ini saya mau menyambut, apakah ada sahabat-sahabat baru di pagi hari ini?
boleh melambaikan tangan supaya kita mengenal satu dengan yang lain lebih dekat lagi, menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Oke, kalau tidak ada, mungkin minggu-minggu yang akan datang kita akan membawa sahabat-sahabat baru. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, di mana setiap kami telah menerima keselamatan yang daripada Engkau ya Bapa. Dan juga kami telah menerima perjamuan kudus Tuhan, kami sudah menjadi satu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Buat keselamatan yang telah kami terima dengan cuma-cuma ya Bapa. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, setiap kebenaran-kebenaran yang kami terima ya Bapa, biarlah kami mau mempraktekkan ya Tuhan. Kami mau pergi membawa berkat Kristus kepada orang lain ya Tuhan. Biarlah setiap mereka juga akan menerima keselamatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, di hati-Mu adalah jiwa-jiwa ya Bapa. Biarlah kami Tuhan mau pergi Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang terus akan memampukan kami. Engkau Tuhan Allah yang terus akan memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Apapun yang akan kami sampaikan Tuhan, biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus mengurapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan di pagi hari ini ya Bapa, buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati dan Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Tuhan juga pelihara keluarganya ya Bapa. Terima kasih dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan juga terus memberkati kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah setiap keluarga-keluarga kami Tuhan menjadi keluarga-keluarga ilahi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Biarlah setiap persembahan, perpuluhan yang telah dikumpulkan ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Mari kita arahkan mata hati kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.